Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi mereka yang beriman, salat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan salat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dan seperti apa ciri-cirinya? Silakan tonton video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ciri yang pertama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam mengerjakan sholat, kita tidak boleh lalai. Maksudnya adalah tidak mengetahui maksud dari apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi kurang memperhatikan syarat, rukun, dan ketentuan sholatnya, maka hanya akan memperoleh rasa lelah dan letih. Orang seperti ini merasa dirinya sudah sholat, tetapi pada hakikatnya tidak sholat dan tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholatnya justru membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah orang yang suka menggunjing. Salah satu penyebab orang masuk neraka
adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain, termasuk orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka Sakor. Ciri yang ketiga adalah orang yang acuh pada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara sifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama orang yang sedang berada dalam kesulitan. Orang dermawan akan memperoleh kenikmatan dalam sholat, dijaga malaikat, dan diberi cahaya dalam kegelapan. Yang keempat, orang yang riya. Sebab pertama yang mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapat azab, bahkan menghuni neraka, adalah karena riya. Hal ini terjadi karena semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia bukan untuk mencari ridhonya Allah, namun hanya untuk pamer atau riya dan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang kelima, orang yang suka berdusta. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdusta adalah salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Meskipun hanya kebohongan kecil, tetap dianggap sebagai dosa besar. Jika seseorang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia, semata karena kebohongan itu menghapus amal yang dilakukannya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sifat-sifat tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal yang kita kerjakan sehingga kita menjadi hamba yang lebih dekat dan lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.